Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Claudia, kelas KHTD dengan standbook L13118301. Saya perwakilan dari kelompok 2, jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya pada mata kuliah Kewirausahaan dengan judul Pengelolaan Tanaman Pinus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama Jaka Bindo, NIM L13118347. Yang kedua Muhammad Dandi, NIM L13118310. Yang ketiga Muhammad Rafli, NIM L13118444. Yang keempat Nuranisa Akbar dengan NIM L13118351. Yang kelima yaitu saya sendiri Maya Claudia L13118301. Yang keenam Feni Fitra dengan NIM L13118328. Pengelolaan tanaman pinus. Pohon pinus tusam adalah sebutan kelompok tumbuhan yang semuanya tergabung dalam marga pinus. Di Indonesia, penyebutan tusam atau pinus biasanya ditunjukkan pada tusam Sumatera. Tusam kebanyakan bersifat berumah satu, yaitu dalam satu tumbuhan terdapat organ jantan dan betina, namun terpisah, meskipun beberapa spesies bersifat setengah berumah dua. Manfaat pohon pinus. Hutan pinus digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang gundul, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengaruh hutan tanaman pinus secara umum dapat dibagi berdasarkan parameter hidrologi antara lain: penyerapan tajuk pohon tembus dari tajuk aliran lewat batang tanaman, perubahan lengat penambah air tanah, perubahan fisik tanah, perubahan watak aliran sungai, serasa pada dapat tumbuhan organik tanah. Hutan tanaman pinus sangat berperan sekali sebagai regulator air, memperkuat tenaga, menghilangkan keletihan, melindungi jantung, penyakit pembuluh darah jantung, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah penyakit menular, Peranan pinus. Peran hutan dalam pengendalian air. Hutan dengan penyebaran yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang beragam diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia. Antara lain jasa perendaman terhadap banjir, erosi dan sedimentasi, serta jasa pengendalian daur air. Peran hutan sebagai penyerap karbon. Siklus karbon dalam biosfer meliputi dua bagian siklus penting, di darat dan di laut. Keduanya dihubungkan oleh atmosfer yang berfungsi sebagai fase antara. 2. Sejumlah besar kalsium karbonat dalam benih dari 10 juta tahun yang lalu telah larut dan tercuci di permukaan daratan. Sebaliknya, dari jumlah yang sama terpresipitasi dari air laut ke dalam air dasar. Pada kawasan pinus, hutan di daerah Tahu dengan umur tegakan 30 tahun mempunyai potensi penyimpanan karbon sebesar 1.484 ton per ha, dengan presentasi penyimpanan besar pada bagian batang 73,4%, kemudian
cabang 16,14%, kulit 6,99%, daun 3,17%, dan buah-buah 0,24%. Dari data di atas dapat hutan sebagai penyedia sumber air. Kemampuan hutan sebagai regulator air mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan air bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan pinus di daerah Tuwu memiliki potensi yang cukup besar dalam penyediaan sumber daya air. Potensi sumber daya air di daerah Tuwu dapat didekati dengan mengetahui debit bulanan, volume air bulanan. Sedangkan untuk memprediksi debit andalan yang selalu tersedia, habitat pohon pinus. Pohon pinus. Klasifikasi pohon pinus. Tumbuhan pinus adalah sebutan tumbuhan semuanya tergabung dalam marga pinus. Klasifikasi pinus: Kingdom Plantae, Subkingdom Teonia, Subdivisi Supermapita, Divisi Primopita, kelas Pinusida, Ordo Pinales, famili Pinaceae, genus Pinus, spesies Pinus mercursi. Pengelolaan getah pinus. Pengelolaan getah pinus di pabrik konurnya terpenting. Bahan baku industri berupa getah pinus mercursi diproses melalui beberapa tahap: penerimaan bahan baku, pengecaran, pencucian, penyaringan, pemanasan, pemasakan, pengujian, pengemasan. Terima kasih.